perkenalkan nama saya Naila Salma Siti Alifa. Saya dari jurusan PAI semester 3. Kalian pasti tahu Turki kan yang terkenal dengan kebabnya. Tapi tahu gak sih Turki itu punya sejarah Islam yang menarik loh. Nah, hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan panjang Islam di Turki dari zaman kejayaan sampai zaman modern sekarang. Kita simak bareng-bareng yuk. Kita mulai dari cerita zaman dulu ya. Jadi dulu itu ada kerajaan Islam yang namanya tuh Daulah Utsmaniyah atau Kesultanan Turki Utsmani. Nah, kerajaan ini tuh bertahan lebih dari 600 tahun. Bayangkan teman-teman, 600 tahun itu lama banget ya. Nah, masa kejayaannya tuh di abad ke-16 dipimpin oleh Sultan Sulaiman. Nah, wilayahnya tuh luas banget loh, sampai 3 benua. Yang pertama ada benua Eropa, yang kedua tuh ada benua Asia, yang kedua ada benua Afrika. Keren banget kan? Nah, mereka juga membangun banyak masjid dan istana yang indah-indah loh. Tapi sayangnya setelah itu kerajaan ini tuh mulai lemah. Kenapa? Karena yang pertama itu gara-gara pejabatnya banyak yang korupsi. Nah, yang kedua itu ilmu dan teknologinya tuh ketinggalan dari negara-negara Eropa. Yang ketiga itu gara-gara banyak wilayah yang mau merdeka sendiri. Jadi pelan-pelan kerajaan besar ini mulai runtuh. Cerita berlanjut ke Perang Dunia Pertama. Nah, Kesultanan Utsmani itu kalah perang dan akhirnya bubar. Nah, disinilah muncul tokoh penting bernama Mustafa Kemal Atatürk. Nah, pada tahun 1923, Atatürk itu mendirikan negara baru namanya tuh Republik Turki. Nah, dan dia itu melakukan perubahan besar-besaran. Yang paling mengejutkan adalah dia itu menghapus sistem kekhalifahan di tahun 1924. Apa itu khalifah? Khalifah itu sistem kepemimpinan Islam yang sudah ada ratusan tahun. Jadi ini tuh keputusan yang sangat besar. Atatürk ini mengubah banyak hal. Di antaranya tuh hukum Islam diganti dengan hukum modern dari negara Eropa. Yang kedua itu sistem sekolah agama diganti dengan sekolah umum. Bahkan huruf Arab untuk bahasa Turki itu diganti pakai huruf Latin seperti A, B, C, D. Nah, yang ketiga itu perubahan budaya. Jadi pakaian tradisional seperti topi vest itu dilarang. Terus kalender berubah, libur yang tadinya hari Jumat diganti jadi hari Minggu. Nah, yang menarik, perempuan diberi hak untuk memilih dalam pemilu tahun 1934. Ini tuh termasuk cepet loh, bahkan lebih dulu dari beberapa negara Eropa. Nah, meskipun banyak pembatasan, masyarakat Turki itu tetap menjalankan agama Islam. Mereka tetap sholat, puasa, dan tetap beribadah seperti biasa di rumah dan di masjid. Nah, setelah tahun 1946, Islam tuh pelan-pelan mulai kembali muncul di ruang publik. Seperti azan dikumandangkan lagi pakai bahasa Arab, sekolah-sekolah agama dibuka lagi. Nah, titik baliknya adalah pada tahun 2002 ada partai politik yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan yang menang pemilu. Nah, partainya itu bernama AKP. Nah, mereka itu berhasil menggabungkan Islam dengan kehidupan modern. Apa yang mereka lakukan? Mereka tuh larangan pakaian jilbab di kampus tuh dihapus. Terus banyak masjid besar dibangun. Dan yang itu kayak ada ekonomi maju pusat. Alhamdulillah banget ya teman-teman ya. Nah, Turki tuh membuktikan bahwa negara Islam tuh bisa maju dan modern tanpa harus meninggalkan agamanya. Bahkan film-film Turki itu tentang sejarah Islam seperti Liris Ertugrul ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Turki ini untuk kehidupan sehari-hari itu kita harus tetap kuat menghadapi cobaan. Karena Turki itu mengajarkan kita bahwa meskipun menghadapi tekanan berat, kita bisa
tetap bertahan dalam hidup. Kita juga begitu, kalau ada masalah jangan menyerah, tetap pegang teguh nilai-nilai baik kita. Dan jangan pernah menyerah, karena dari titik paling rendah Turki pun bangkit menjadi negara maju. Nah, ini mengajarkan kita bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Jadi setiap kali kita jatuh, kita bisa bangkit lagi lebih kuat. Jadi gitu. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.